Tutur katamu pesonaku, senyuman manismu menawan hatiku, aura malaikatmu menebar bahasa cinta. Biru airmu tenangkanku, hamparan hijaumu luluhkan asaku, eksotik indahnya rupamu cengangkan jiwaku. Indonesia, aku berjanji ku tak akan hianatimu. Indonesia, aku berikrar, merah putih kan ku junjung tinggi. Indonesia, aku berjanji ku kan selalu setia padamu. Indonesia, aku berikrar, yang terbaik kan ku persembahkan. Aku cinta Indonesia. Tutur katamu pesonaku, senyuman manismu menawan hatiku, aura malaikatmu menebar bahasa cinta. Indonesia, aku berjanji ku tak akan hianatimu. Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meiko Ferdiansah. Saya mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya bersama dengan Rasid, narasumber ke-1. Untuk Rasid, dipersilakan untuk waktunya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasid Salih. Saya dari Universitas Gadjah Mada. Baik, Sid, saya mau tanya, bagaimanakah pendapat Anda mengenai kasus-kasus HAM yang belum tuntas penanganannya? Menurut saya itu lebih baik kasus HAM yang belum tuntas itu segera dituntaskan. Karena jika belum tuntas, kemungkinan itu ke depannya akan menjadi masalah bagi negara dan juga akan sulit untuk dituntaskan. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang ini. Apakah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia itu dapat ditangani dengan tuntas? Nah, jawabannya itu tidak. Kenapa? Karena kebanyakan kasus pelanggaran HAM di Indonesia itu seperti terkubur oleh waktu. Nah, sehingga banyak kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia itu yang tidak tertuntaskan sampai sekarang. Contohnya itu kayak
Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, dan masih banyak lagi. Sudah cukup? Ya, segitu aja. Bagaimanakah tanggapan Rashid mengenai sebuah negara yang dapat disebut sebagai negara yang demokratis? Negara demokratis. Negara demokratis. Suatu negara tidak dapat dikatakan demokratis itu, jika negara itu dapat perkembangan dari yang keadaannya, misalnya dulu itu kayak kacau gitu, hancur ke keadaan yang lebih baik. Gitu. Nah, dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, apa syarat itu? Negara itu demokratis? Syaratnya itu kebebasan untuk menyatakan pendapat. Sudah? Ya. Tidak ada lagi yang disampaikan? Sudah ada. Baik. Mau tanya lagi nih, Sid. Mengapa Pancasila menjadi ideologi nasional? Coba jelaskan menurut tanggapan Rashid. Tanggapannya. Pancasila. Menurut saya itu Pancasila dikatakan ideologi nasional atau negara karena di dalam Pancasila itu terdapat aspek-aspek sosial di dalamnya. Nah, karena Pancasila juga merupakan landasan ideologi negara. Nah. Sudah cukup, Sid? Udah, itu segitu aja. Baik. Makasih banyak ya, Sid. Sudah menjawab pertanyaan yang saya tanyakan. Oke, cukup segitu aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sudah bersama Dimas. Untuk Dimas, diperkenalkan terlebih dahulu. Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Kurniawan, umurnya 19 tahun, saya sebagai mahasiswa. Baik. Bagaimanakah pendapat Dimas mengenai kasus-kasus HAM yang belum tuntas penanganannya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Menurut saya, untuk kasus-kasus HAM yang belum diselesaikan atau belum ada penyelesaian, harusnya diadakan penyelesaian secepatnya. Pemerintahan sebagai pihak yang berwenang dan memiliki kekuasaan atas hal tersebut, sebaiknya melakukan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan. Karena jika tidak diselesaikan, maka akan muncul desakan-desakan dari masyarakat. Dan masyarakat juga bisa menjadi tidak percaya terhadap pemerintahan itu sendiri. Jika terjadi pelanggaran HAM berat, maka bisa saja itu mencoreng nama Indonesia dari kacamata mancanegara. PBB juga bisa memberikan sanksi atau peringatan kepada Indonesia, atau bahkan bisa mencap Indonesia sebagai negara yang unwillingness states, yang dimana Indonesia tidak peduli terhadap adanya HAM di Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Baik. Mengapa manusia selalu berfilsafat dan mengapa filsafat yang digunakan bangsa kita adalah filsafat Pancasila? Ya, filsafat tersendiri ini biasanya muncul dari ide-ide. Nah, ide-ide sini
bisa kita lihat bahwa ide muncul dari adanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ide itu muncul juga karena adanya pemikiran atau pikiran. Fitrah manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ini adalah berpikir karena adanya akal pikiran. Nah, dalam pemikiran sendiri banyak pemikiran-pemikiran baru untuk menemukan suatu solusi dari suatu permasalahan. Juga manusia berpikir untuk menemukan sesuatu yang baru. Bisa kita lihat pada zaman ini, zaman modern, manusia banyak sekali mencari atau berpikir tentang hal-hal baru sepertinya adanya komputer, adanya handphone. Ini merupakan bentuk dari adanya berfilsafat. Seperti itu. Jadi, kenapa manusia itu terus berfilsafat? Karena manusia mau menemukan sesuatu yang baru dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, serta menemukan suatu kebenaran. Nah, untuk Pancasila, ya, berfilsafat secara Pancasila ini, saya kurang mengerti, akan tetapi setahu saya di Indonesia tersendiri lebih banyak digunakan filsafat rasionalisme, yang dimana filsafat ini mengutamakan rasionalisme atau akal pikiran sebagai suatu kebenaran. Seperti itu. Oke, bagaimanakah tanggapannya Dimas mengenai sebuah negara yang dapat disebut sebagai negara yang demokratis? Baik, demokratis ini muncul dari dua kata atau bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Nah, demos ini berarti rakyat dan kratos ini berarti kekuatan. Berarti negara yang demokratis ini adalah negara yang dimana rakyatnya memiliki kekuatan atau hak atau kemampuan untuk mengubah nasib atau keadaan dirinya sendiri. Nah, di Indonesia sendiri merupakan suatu negara demokratis yang bisa kita lihat dalam Pancasila, yakni sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, demokratis di Indonesia sendiri berbentuk perwakilan yang dibuktikan dengan adanya DPRD dan DPD. Oh, maaf, DPRD dan DPR untuk saat ini. Nah, dalam Indonesia sendiri juga, rakyat Indonesia juga ada dalam suatu event, yakni seluruh rakyat Indonesia berpartisipasi dalam menentukan keputusan, yakni seperti dalam pemilu. Yakni rakyat Indonesia seluruhnya dalam voting berpartisipasi untuk menentukan presiden dan wakil presiden yang akan dilantiknya. Seperti itu. Satu lagi nih, Dim. Mengapa Ya. Pancasila menjadi ideologi nasional? Coba jelaskan menurut pandangannya Dimas. Ya, menurut saya Pancasila sebagai ideologi nasional ini karena menurut sejarah pada waktu itu terdapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat sebagai BPUPKI. Nah, salah satu tugas BPUPKI ini adalah membuat dasar negara. Nah, dasar negara ini diusulkan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, pada saat itu masih dalam bentuk rumusan-rumusan yang akhirnya disempurnakan menjadi sebuah sila. Dan sila ini terdapat 5 yang disebut sebagai Pancasila. Nah, hingga sampai saat ini, Pancasila tersebut dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Seperti itu. Terima kasih, Dim. Oke, sama-sama. Ya udah, cukup segitu aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.